Kang, bicara UMKM nih, kan di sini mayoritas teman-teman kan UMKM ya, pelaku UMKM, atau mungkin ada juga yang penggiat UMKM. Menurut Kang Akir itu UMKM di Indonesia itu seperti apa nih Kang? Nah, sebenarnya saya kadang setuju, kadang nggak setuju disebut UMKM. Karena sebut UMKM tapi duitnya banyak juga, banyak kan. Jadi Kang Akir itu karena serinya udah banyak, kayaknya nggak cocok disebut UMKM. Bukan maksud saya. Banyak teman-teman ngakunya UMKM, tapi rekeningnya gede-gede gitu. Itu bukan UMKM sebenarnya. Gitu ya? Tapi oke lah. Tapi pada prinsipnya bahwa banyak yang sudah maju, tetapi banyak juga yang mungkin ya, seperti saya juga mengingatkan saya sih sebenarnya suka terlena bahwa kalau udah dapat sesuatu di sini merasa ya sudahlah di sini. Padahal apa? Masih banyak tahapan yang bisa dikejarkan lagi gitu. Jadi ya kalau saya sih ngajak harapannya kita satu pendapat. Kalau udah merasa nyaman jualan di sini, kembangkanlah ke yang ranah lebih besar gitu ya. Gitu. Karena nanti bukan hanya berbicara uang mungkin, tapi berbicara kayak kebanggaan kali ya. Jadi bukan lagi bangga sendiri, tapi bangga sebagai Indonesia kalau bisa mah gitu. Nah, tantangan ke depan UMKM seperti apa nih Kang Akir? Ya, kalau menurut saya sih harus tantangannya karena percepatan bisnis itu sangat cepat mungkin ya. Sekarang dengan teknologi ini harus ikuti terus sih menurut saya perkembangan zamannya. Karena kadang jualan itu sudah tidak sama lagi dengan zaman dulu ya. Cukup dengan brosur, iklan radio dulu cukup. Ya, sekarang YouTube itu udah menjadi apa ya, ngalahin TV bisa jadi menurut saya sekarang ini ya. Jadi media itu harus diikuti, karena kalau hanya mengandalkan dari sisi pengalaman yang lama kita pakai ya mungkin generasinya udah lain gitu. Itu ya teman-teman, tantangan ke depan itu UMKM ya semakin sebenarnya boleh dikatakan berat atau tidak ya, tergantung bagaimana menyesuaikan, menyelaraskan dengan perkembangan zaman ya Kang. Betul. Nah, terkait dengan Majalengka nih Kang Akir kan ibaratnya orang Majalengka, putra daerah Majalengka. Bagaimana sih Kang Akir mengembangkan UMKM ini biar Majalengka tuh tumbuh maju UMKM-nya Kang? Iya. Sebenarnya bukan kelasnya saya ya, dalam artian saya juga masih tahapan belajar. Cuma apa, saya punya satu prinsip bahwa apa yang bisa saya lakukan aja dulu ya, termasuk saya mungkin suka ngumpulin teman-teman, ngobrol yuk bagaimana kita berkembang dan sebagainya. Bukan berarti saya udah hebat, tetapi minimum ingetin ke saya, dan mudah-mudahan orang juga ada yang merasa diingetin lah. Itu makanya saya itu ya mungkin bahasanya itu keliling Indonesia tuh ke berbagai pulau kemana, tapi malahan Majalengka ini malahan yang baru ini, makanya tadi baru ini saya terlupakan. Nah makanya saya ingin Majalengka ini menjadi tempat diskusi lah saya untuk menajamkan kemampuan saya di sini. Gitu. Ya jadi sekedar informasi buat teman-teman sobat UMKM, hari ini itu pertama kali ya Kang? Pertama kali Kang Akir ngumpulin calon-calon pengusaha sukses ya Kang? Iya. UMKM ada sekitar 50 orangan lebih 50, ya. Nah itu pertanyaan saya, kenapa sih Kang gitu loh? Apa waktunya banyak kosong gitu karena sistem berjalan sehingga ngumpulin teman-teman atau gimana sih Kang? Inspirasinya gimana gitu? Jadi saya merasa bahwa dulu ketemu perjalanan bisnis itu karena ada komunitas yang berbicara pengalaman. Nah, saya hanya berbagi gini. Mungkin saya nggak bisa teman ngasih modal ke teman dalam bentuk uang dan sebagainya. Mungkin yang bisa saya lakukan seperti dulu saya mengikuti orang lain. Mudah-mudahan sekarang saya mungkin memotori di awal ya, gitu. Saya ngomong, mereka mudah-mudahan ada inspirasinya. Gitu aja sih sebenarnya, lebih cenderung ke apa ya? Ya dari sisi pengalaman yang sudah saya lakukan diceritakan, barangkali teman-teman ada yang belum pernah mengalami hal yang seperti itu. Berbagi pengalaman. Cuma emang
kan ada berbagai sesi ya, tidak bisa dalam satu hari itu ngebahas semuanya. Nah nanti kita kelompokkan, pengalaman saya pernah di developer seperti apa. Nah saya ceritakan tentang developer. Pertama di kuliner gimana, saya ceritakan versinya saya. Mungkin teman-teman ada yang jauh lebih bagus dari semuanya, tapi kan punya versinya masing-masing. Nah biarkan nanti teman-teman tuh bisa memilih yang mana yang paling pasnya. Oke, kan jadi gitu. teman-teman jangan takut ya. Jadi nanti akan ada episode bicara UMKM Iya. dengan Kang Akir nih. Jadi bukan cuma sekali ini aja ya, Kang. Ya Nanti kita harapannya ada seperti itu. bersambung. Bersambung gitu. Oke, Kang, itu kan ide yang brilian kalau menurut saya. Ngumpulin UMKM yang sebentar. Tadi itu UMKM yang sudah jalan atau baru mau, Kang? Oke, sebenarnya ini belum ada sortiran apa-apa. Oh, belum? Jadi kita hanya memberikan informasi, kita mengiklankan bahwa yang mau diskusi tentang wirausaha UMKM ya, yuk kita ngumpul gitu. Ternyata luar biasa, tadi hampir 60-an kayaknya, 60-an ya dari target, padahal kita 40-an tuh. Ya syukur, berarti banyak nih responnya. Gitu. Belum memfilter belum ya? Gimana? Baru yang datang aja mendengarkan, belum memfilter ini usahanya di apa-apa belum ya? Belum, nanti mungkin di kedua biasanya nanti ada tim administrasi. Jadi ini kan hanya prolog ya. Nah nanti kalau yang kedua biasanya ada tim, ada namanya formnya lah, ada isiannya. Jadi kondisi sekarang seperti apa, biar kita melihat 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun ke depan nanti perubahannya seperti apa. Ya barangkali teman-teman ada yang satu pemahaman, satu pendapat, sama-sama belajar ya. Diawali mungkin saya dulu cerita, tapi kan nanti gantian tuh. Karena teman-teman juga punya pengalaman yang berbeda-beda. Tadi di atas kan ngelihat sendiri, dia udah punya bisnis ini, ada yang di luar negeri dan lain sebagainya. Harapannya ini komunitas ini tumbuh dan saling menyemangati lah pada intinya gitu. Makanya ide plus ini, kenapa kita sebut ide plus? Satu adalah bagaimana ide-ide yang kita punya itu ayolah jadikan dulu. Plusnya gimana? Ayo tambahkan sesuatu yang bukan hanya mungkin Indonesia, tapi mimpinya itu coba sampai merambah ke luar negeri sana gitu. Mimpi jangan tanggung ya, Kang? Nah itu dia. Sebentar, mimpi kalau cuma mimpi doang dong, Kang? Tapi awalnya ya memulainya kan dari mimpi dulu ya, dari mimpi, tapi dari sana lingkungan ini biasanya sangat menguatkan. Mimpinya itu kalau lingkungannya mendukung, biasanya perjuangannya akan tinggi. Oke, berarti mimpi ada actionnya dong? Iya, betul. Jangan hanya mimpi. Betul. Kalau mimpi aja buat tidur. Oke, Kang, terakhir nih, nanti kita sambung lagi. Mungkin boleh disampaikan ke teman-teman Sobat UMKM, apa sih tips dari Kang Akir terhadap teman-teman Sobat UMKM yang sedang menjalankan usaha atau mengembangkan usahanya, Kang? Ya kalau ini prinsip saya, satu nggak boleh putus untuk bermimpi ya. Cuma saya mimpi sama dengan doa ya, terus berdoa. Apa cita-cita itu boleh naik lagi, tapi di belakang itu kita harus menyiapkan sistem dan timnya untuk mendukung mimpi-mimpi kita. Jadi boleh kita disebut UMKM, tetapi mungkin uangnya lebih dari UMKM harapannya kan gitu. Dan kita juga sistemnya tidak tradisional banget, tapi kita juga dibantu oleh sistem. Jadi sekali lagi untuk teman-teman, saran saya ya bangunlah ide-idenya, tapi bangun juga ikuti dengan sistemnya gitu. Karena harapannya kan kita bukan hanya nambah duit tapi pusing waktunya habis kan. Pengen juga menikmati dari apa hasil kerja kita untuk dinikmati, kan boleh jalan-jalan dan sebagainya gitu. Itu teman-teman pemanasan nih bincang UMKM dengan Kang Akir. Nanti akan ada beberapa episode lagi, daging semua nanti akan Kang Akir kupas tuntas menggeluti bisnis ya, Kang ya. Itu aja teman-teman bincang UMKM. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Kang Akir memberikan inspirasi buat teman-teman semua dalam mengembangkan usahanya. Maju terus UMKM Indonesia. Maju terus ya. Makasih Kang Akir. Sama-sama. Makasih.